Kepulauan Indonesia, seperti permadani pulau-pulau yang membentang luas di antara dua samudra, telah lama menjadi titik temu perdagangan, budaya, dan sejarah. Dengan ribuan pulau yang tersebar, Indonesia menjadi pusat interaksi berbagai peradaban. Di antara banyak kerajaan yang bangkit dan runtuh di tanah ini, Kerajaan Maritim Sriwijaya menonjol karena pengaruhnya yang tak lekang oleh waktu. Sriwijaya bukan hanya sebuah kerajaan, tetapi juga simbol kekuatan maritim yang menghubungkan dunia timur dan barat. Berjaya dari abad ke-7 hingga ke-13, kekuasaan Sriwijaya membentang di Selat Malaka, mengendalikan jalur laut penting dan membentuk lanskap politik dan ekonomi Asia Tenggara. Pengaruhnya meluas hingga ke Semenanjung Malaya, Sumatera, dan sebagian besar wilayah maritim Asia Tenggara. Kisah Sriwijaya adalah kisah tentang kecemerlangan strategi, kehebatan ekonomi, dan dinamika budaya. Kerajaan ini berhasil menggabungkan kekuatan militer dengan diplomasi yang cerdas untuk mempertahankan dominasinya. Berada di jantung jalur perdagangan maritim yang ramai, kerajaan ini memanfaatkan keuntungan geografisnya untuk mengumpulkan kekayaan, kekuatan, dan pengaruh. Pelabuhan-pelabuhannya menjadi pusat perdagangan internasional, menarik pedagang dari India, Tiongkok, dan Arab. Warisannya terukir bukan hanya dalam catatan sejarah, tetapi juga dalam sisa-sisa peninggalan yang tersebar di seluruh kepulauan Indonesia, membisikkan kisah masa lalu yang gemilang. Artefak-artefak ini memberikan wawasan tentang kehidupan sehari-hari dan kemajuan teknologi pada masa itu. Video ini akan membahas sejarah Sriwijaya yang menawan, menelusuri kebangkitannya dari awal yang sederhana, hingga menjadi kekuatan dominan di Asia Tenggara. Kita akan melihat bagaimana kerajaan ini berkembang dari sebuah pusat perdagangan kecil menjadi sebuah imperium yang luas. Kita akan menjelajahi faktor-faktor yang mendorong kemajuannya, memeriksa harta karun budaya dan arsitekturnya, dan menganalisis alasan di balik kemundurannya. Dari inovasi maritim hingga strategi politik, setiap aspek akan diungkap. Dengan memahami kisah Sriwijaya, kita mendapatkan apresiasi yang lebih dalam terhadap kekayaan sejarah Indonesia dan pengaruh abadi dari kerajaan maritim yang dulunya perkasa ini. Mari kita mulai perjalanan ini untuk mengungkap rahasia dan warisan dari Sriwijaya yang megah. Sejarah awal Sriwijaya diselimuti misteri, dengan bukti konkret yang terbatas untuk menjelaskan asal-usulnya. Prasasti, catatan yang terfragmentasi dari kerajaan tetangga, dan penemuan arkeologi memberikan sedikit gambaran tentang kemunculannya sebagai kekuatan regional. Dipercaya bahwa Sriwijaya bangkit menjadi terkenal pada akhir abad ke-7, mengkonsolidasikan kekuatannya di tanah subur Sumatera bagian tenggara. Lokasi strategis Sriwijaya terbukti berperan penting dalam kemajuannya. Terletak di muara Sungai Musi, dekat Palembang saat ini, kerajaan ini menguasai titik penting di sepanjang Selat Malaka, jalur penting untuk perdagangan maritim antara India dan Cina. Posisi strategis ini memungkinkan Sriwijaya untuk mengontrol arus barang dan memungut pajak pada kapal yang lewat, menghasilkan kekayaan dan pengaruh yang sangat besar. Para penguasa Sriwijaya adalah diplomat yang cerdik dan ahli strategi yang lihai. Mereka menjalin aliansi dengan kerajaan-kerajaan tetangga, memperluas pengaruh mereka melalui kombinasi diplomasi dan kekuatan militer. Kehebatan angkatan laut kerajaan yang terus berkembang memungkinkan Sriwijaya untuk memproyeksikan kekuatan di seluruh wilayah, mengamankan dominasinya atas jalur perdagangan maritim yang menguntungkan, dan memantapkan dirinya sebagai kekuatan yang harus diperhitungkan. Periode antara abad ke-8 dan ke-12 menandai puncak kekuatan dan pengaruh Sriwijaya. Selama masa keemasan ini, kerajaan ini berkembang menjadi pusat perdagangan, agama, dan ilmu pengetahuan utama. Jangkauannya meluas jauh melampaui pantai Sumatera. Lokasi strategis Sriwijaya menempatkannya di jantung jalur sutra maritim yang ramai, jaringan rute laut yang menghubungkan timur dan barat. Sebagai penguasa dunia maritim, kapal-kapal Sriwijaya berlayar melintasi Samudra Hindia, syarat dengan rempah-rempah, kayu aromatik, tekstil, dan logam mulia. Barang-barang ini, yang sangat dicari di pasar yang jauh, mengalir melalui pelabuhan Sriwijaya, memperkaya pundi-pundi kerajaan, dan menarik pedagang dari berbagai penjuru. Masuknya pedagang, cendekiawan, dan peziarah dari berbagai budaya, mengubah Sriwijaya menjadi wadah peleburan ide, kepercayaan, dan ekspresi artistik. Para penguasa Sriwijaya menyadari pentingnya membina kerukunan beragama dan pengejaran intelektual.
Kerajaan ini menjadi pusat pembelajaran Buddha yang terkenal, menarik para biksu dan cendekiawan dari seluruh dunia Buddha. Biksu Buddha Tiongkok yang terkenal, It Sing, mengunjungi Sriwijaya pada abad ke-7, menghabiskan beberapa tahun mempelajari kitab suci Buddha, dan memuji dedikasi kerajaan terhadap ilmu pengetahuan. Bagian 4. Warisan abadi, keagungan arsitektur dan pusaka budaya. Meskipun perjalanan waktu mau tidak mau telah mengikis sebagian besar kemegahan fisik Sriwijaya, sisa-sisa masa lalunya yang gemilang masih menghiasi lanskap Indonesia, menawarkan hubungan nyata dengan kerajaan yang dulunya perkasa ini. Setiap reruntuhan dan artefak yang ditemukan menceritakan kisah tentang kejayaan masa lalu, menghubungkan kita dengan sejarah yang kaya dan beragam. Harta karun arsitektur dan budaya ini berfungsi sebagai bukti abadi dari kecerdikan artistik Sriwijaya, pengabdian agama, dan pengaruhnya terhadap perkembangan budaya di kawasan ini. Setiap ukiran dan patung yang ditemukan tidak hanya menunjukkan keahlian teknis, tetapi juga nilai-nilai spiritual dan sosial yang dipegang teguh oleh masyarakat Sriwijaya. Salah satu situs arkeologi terpenting yang terkait dengan Sriwijaya terletak di Palembang, Sumatera. Di sini, para arkeolog terus bekerja tanpa lelah untuk mengungkap lebih banyak rahasia dari masa lalu, menggali lapisan demi lapisan sejarah yang tersembunyi di bawah tanah. Di sini, di tengah hiruk-pikuk kota modern, terdapat sisa-sisa kanal kuno, benteng, dan bangunan keagamaan yang membisikkan kisah-kisah dari masa lampau. Setiap sudut dan celah dari reruntuhan ini menyimpan cerita tentang kehidupan sehari-hari, perdagangan, dan kepercayaan spiritual masyarakat Sriwijaya. Penggalian telah menemukan banyak artefak, termasuk patung perunggu, prasasti batu yang diukir rumit, dan benda-benda keagamaan, yang memberikan wawasan berharga tentang seni, budaya, dan kehidupan sehari-hari Sriwijaya. Artefak-artefak ini tidak hanya berfungsi sebagai bukti sejarah, tetapi juga sebagai jendela ke dalam jiwa dan semangat masyarakat yang menciptakannya. Bukti luar biasa lainnya dari warisan Sriwijaya adalah Kompleks Candi Muara Takus di Provinsi Riau, Sumatera. Kompleks ini tidak hanya penting secara arkeologis, tetapi juga merupakan tempat ziarah bagi banyak orang yang ingin merasakan kedamaian dan ketenangan spiritual. Kompleks yang luas ini, yang berasal dari abad ke-11, menampilkan perpaduan gaya arsitektur Buddha dan asli. Setiap struktur di dalam kompleks ini mencerminkan pengaruh budaya yang beragam dan adaptasi lokal terhadap ajaran Buddha. Struktur menjulang tinggi, dihiasi dengan ukiran dan patung yang rumit, berdiri sebagai penjaga yang sunyi, mengingatkan kita pada pelukan Sriwijaya terhadap agama Buddha dan pengaruh budayanya. Mereka berdiri sebagai saksi bisu dari masa lalu, mengundang kita untuk merenungkan dan menghargai warisan yang telah ditinggalkan. Bagian 5. Kemunduran dan kejatuhan Sriwijaya, konflik internal dan tekanan eksternal. Pada abad ke-13, kerajaan Sriwijaya yang dulunya perkasa mulai runtuh di bawah beban perselisihan internal dan tekanan eksternal. Kombinasi beberapa faktor berkontribusi terhadap kemundurannya, secara bertahap mengikis fondasi kekuatan dan pengaruhnya. Konflik internal, perebutan kekuasaan, dan munculnya saingan regional melemahkan kerajaan dari dalam. Munculnya kekuatan perdagangan baru di wilayah tersebut juga menantang dominasi Sriwijaya. Dinasti Chola di India Selatan, yang berusaha untuk memperluas pengaruh maritimnya sendiri, melancarkan serangkaian ekspedisi laut melawan Sriwijaya pada abad ke-11. Serangan-serangan ini, meskipun akhirnya berhasil digagalkan, melemahkan cengkeraman Sriwijaya atas perdagangan dan menandakan semakin rentannya kerajaan tersebut. Munculnya kerajaan Jawa Singasari pada abad ke-13 memberikan pukulan lebih lanjut bagi Sriwijaya. Singasari, di bawah Raja Kertanegara yang ambisius, berusaha untuk memperluas pengaruhnya di seluruh Nusantara. Pada tahun 1225, Singasari melancarkan ekspedisi laut yang sukses melawan Sriwijaya, merebut ibu kotanya dan secara efektif mengakhiri pemerintahannya sebagai kekuatan utama. Bagian 6. Kesimpulan, makna abadi Sriwijaya. Meskipun kerajaan Sriwijaya akhirnya menyerah pada arus sejarah, warisannya terus bergema di kepulauan Indonesia dan sekitarnya, mempengaruhi banyak aspek kehidupan modern. Selama lebih dari 6 abad, Sriwijaya memainkan peran penting dalam membentuk lanskap politik, ekonomi, dan budaya Asia Tenggara, menjadi pusat kekuatan yang dihormati. Kisahnya menjadi bukti kekuatan abadi dari lokasi strategis,
perdagangan maritim, dan pertukaran budaya yang dinamis. Warisan Sriwijaya terukir bukan hanya di reruntuhan kota dan candi-candinya yang dulu megah, tetapi juga dalam warisan budaya tak berwujud yang diwariskannya ke wilayah tersebut, seperti tarian, musik, dan tradisi lisan. Penerimaan kerajaan terhadap agama Buddha, perlindungannya terhadap seni dan ilmu pengetahuan, dan perannya dalam memfasilitasi perdagangan dan pertukaran budaya, meninggalkan jejak yang tak terhapuskan pada permadani budaya Asia Tenggara. Memahami sejarah Sriwijaya memberikan wawasan berharga tentang interaksi kompleks dari faktor-faktor yang membentuk masa lalu Kepulauan Indonesia, serta pengaruhnya yang meluas. Hal ini mengingatkan kita pada keterkaitan Asia Tenggara dengan dunia yang lebih luas, dan dampak abadi dari perdagangan, migrasi, dan pertukaran budaya yang terus berlanjut hingga hari ini. Saat kita mempelajari sisa-sisa masa lalu Sriwijaya, kita mengungkap kisah ambisi, inovasi, dan ketahanan, sebuah kisah yang terus menginspirasi dan menggugah kita berabad-abad kemudian, mengingatkan kita akan kekayaan sejarah dan budaya yang kita warisi.